Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ihi wa man ihtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Allah kepada umat manusia agar mereka selamat dunia akhirat. Saudara, apabila kita perhatikan sikap dan tingkah laku orang, ternyata satu dan lainnya tidak sama. Ada yang memiliki daya tarik yang mempesona, nampak menyenangkan dan menyejukkan. Ada yang menyebalkan, bahkan ada yang sangar menakutkan. Itu semua tergantung pada hati mereka masing-masing. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Yang artinya, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika dia rusak, maka seluruh badan akan turut hancur. Ketahuilah bahwa benda itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hati adalah benda yang amat vital. Saudara, hadis yang kami sebutkan tadi menerangkan bahwa hati adalah satu benda yang sangat vital dalam diri manusia, bahkan yang mewarnai dan menyetir sikap dan tingkah laku seseorang. Pengertian hati di sini ada dua macam. Pertama, bila ditinjau dari segi anatomi, hati itu adalah satu bagian dari perut yang warnanya merah, kehitam-hitaman, terletak di sebelah kanan perut besar. Fungsinya adalah untuk mengambil sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Hal itu dijumpai pada tiap-tiap manusia dan hewan yang kita kenal dengan hati jasmani. Kedua, hati yang biasa disebut dengan nurani. Dalam Al-Quran disebutkan kolbun. Imam Ghazali merumuskan kolbun atau hati itu sebagai satu benda yang halus, yang memiliki sifat ketuhanan dan rohaniah, dan mempunyai hubungan dengan hati jasmani. Benda yang halus ini adalah hakikat manusia yang dapat menjangkau ilmu dan pengertian, serta menjadi faktor yang menyetir tingkah laku yang akan mendatangkan nikmat atau celaka. Hal itu dapat diibaratkan laksana gardu atau sentral elektris. Kalau gardu itu berfungsi dengan baik, maka dia akan menyalurkan aliran strom yang memberikan cahaya terang benderang di sekelilingnya. Tapi sebaliknya, jika dia rusak, maka keadaan sekitar menjadi gelap gulita dengan segala akibat-akibatnya. Demikian pula halnya fungsi hati nurani itu dalam kehidupan manusia. Dia menjadi faktor yang menentukan, yang membuat manusia menjadi baik atau buruk. Macam-macam hati manusia ditinjau dari sudut pandang hubungan dan pendekatan seorang hamba dengan penciptanya. Berdasarkan sebuah hadis, hati manusia terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah hati yang jernih. Di dalamnya ada lampu yang bersinar, yang demikian adalah hati orang mukmin. Yang kedua adalah hati yang hitam, berbalut membungkus yang kelam, yang demikian itu adalah hati orang yang munafik. Yang ketiga adalah hati hitam terbalik, yang demikian itu adalah hati orang kafir. Dan keempat adalah hati yang campur aduk, yang di dalamnya terdapat iman namun juga kemunafikan. Hati yang bersih diumpamakan oleh Rasul sebagai lampu yang bersinar. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah qalbun salim, artinya hati yang sejahtera, tentram dan tenang. Lampu ini bukan hanya menerangi pemiliknya, tapi juga memberi cahaya pula kepada orang lain di alam sekitarnya, memberi manfaat kepada diri sendiri, juga memberi manfaat kepada makhluk yang lain.
Hati yang bersih itu hati yang bersih itu menebal di atas landasan iman, di atas kepercayaan yang mantap terhadap kekuasaan ilahi. Dalam setiap langkah dan perbuatan orang-orang yang beriman tadi selalu dilandasi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mempunyai satu pegangan dalam menghadapi segala persoalan hidup, tidak gelisah waktu mendapat kesukaran dan cobaan, dan tidak melonjak-lonjak kegirangan ketika mendapat nikmat dan keuntungan. Sedangkan hati jenis kedua adalah hati orang munafik. Nampak begitu rapi, tetapi sebenarnya di dalamnya justru kropos tanpa landasan iman. Manis di bibir, tapi di dalam hatinya justru racun yang amat berbahaya. Sedangkan hati kategori ketiga adalah hati orang kafir atau yang ingkar. Orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih kepada Sang Pencipta, diberi air susu, bahkan membalas dengan air tuba, bahkan tidak mau mengakui terhadap Sang Penciptanya. Itulah mereka yang diberi inisial atau tanda dengan cap kesetanan. Adapun hati macam yang keempat, tak ubahnya laksana daun-daun kering yang akan terbang ke arah manapun angin bertiup. Dia tak punya pendirian, kadang beriman, kadang munafik. Ketika bergaul dengan orang beriman, kadang ikut beriman. Tetapi sebaliknya, bila bergaul dengan orang munafik, mereka pun begitu gampang mengikuti pola pikir mereka. Hati mereka gampang diombang-ambingkan. Hati mereka terbuka untuk dapat diserbu setan. Saudara, menurut Imam Ghazali, pintu-pintu hati yang paling diincar setan, yang menjadikan hati terbuka ada 8 sudut, yaitu yang pertama adalah marah dan syahwat. Setan akan terus mengintai manusia kapan nafsu amarah dan syahwatnya meluap. Apabila itu terjadi, maka setan pun datang mengipas-ngipas sehingga ibarat api semakin lama semakin besar, menyala-nyala dan menjilat-jilat yang tentu membawa petaka. Yang kedua adalah hasad dan tamak. Bila manusia terserang hasad dengki, maka setan pun akan masuk ke dalam hatinya dan memprovokasi sehingga dengkinya semakin menjadi-jadi. Demikian pula bila orang hatinya terkena penyakit tamak, rakus, ingin rasanya segala anugerah ngumpul pada dirinya, tidak kepada yang lain, setan akan masuk ke dalam hatinya dan ikut mencari celah-celah untuk dapat memperoleh anugerah yang diterima orang lain itu agar berpindah ke tangannya. Yang ketiga adalah cinta kemewahan hidup. Setan akan masuk ke dalam hati seorang yang tengah dirundung cinta terhadap kemewahan hidup atau hubbud dunya, yang ingin mengarungi lautan madu kemewahan, walau kata pepatah besar pasak daripada tiang. Padahal tentu saja kalau diteruskan pasti akan membawa petaka. Yang keempat adalah tergesa-gesa dan loncat-loncat. Setan suka akan hal itu karena orang itu pasti tidak akan memiliki hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kegagalan seperti yang dikehendaki setan. Sesuai pepatah Arab, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu mengundang setan. Orang ingin cepat kaya, cepat naik pangkat, kalau didasari dengan tergesa-gesaan, bisa dipastikan dia lewat jalan yang tidak wajar dan hasilnya pun sering mengecewakan. Setan pun bertepuk tangan kegirangan. Yang kelima adalah cinta emas dan perak. Emas dan perak merupakan lambang harta. Apabila hati manusia sudah tersangkut pada emas dan perak atau harta benda, maka setan pun masuk dan tertutuplah akalnya untuk memikirkan soal-soal yang mengandung nilai sosial. Yang keenam adalah kikir atau bakhil. Pintu lainnya yang selalu digedor setan adalah dikala hati manusia terjangkit sifat bakhil atau kikir. Walaupun orang itu dikaruniai Tuhan rezeki melimpah, tapi sifatnya tetap seperti kepiting batu, tidak mau menyantuni yang lain. Bahkan kadang-kadang terhadap diri sendiri, anak istri dan keluarganya pun kikirnya, na'udzubillah min zalik. Yang ketujuh adalah sok pintar. Sok pintar berarti takabur atau sombong. Terhadap mereka setan gampang masuk, lalu memprovokasi dirinya untuk sok pintar. Merasa dirinya yang paling pandai, paling hebat, paling berpengaruh. Orang yang demikian biasanya sulit menerima pendapat apalagi nasihat orang lain, yang tentu saja mencelakakan dirinya. Yang ke-8 adalah buruk sangka atau suudzon. Orang yang berburuk sangka dasarnya biasanya hanya berupa kabar yang kadang ditambah-tambahi. Padahal peribahasa Arab mengatakan,
laisal khabaru al muayyanah kal muayyanah. Khabar itu tidak sebagaimana membuktikan langsung. Maka terhadap mereka setan gampang masuk karena dengan berburuk sangka bisa menimbulkan salah faham, perselisihan, bahkan membawa petaka. Padahal setan memang menghendaki agar di antara manusia saling bermusuhan. Iman dan ikhlas menjadi perisai. Saudara, ada dua perisai yang dapat digunakan untuk menangkis serangan setan ke dalam hati kita, yaitu iman dan ikhlas. Iman. Orang beriman adalah orang yang mampu menyatakan antara keyakinannya terhadap Allah, perkataan dan perbuatannya. Apa yang diyakini itulah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan itulah yang diperbuat. Dia teguh pendirian, tidak mencela-menceli. Orang yang demikian hatinya disinari oleh nur Allah, sehingga merasa tenang dan sulit ditembus setan. Itulah orang yang hatinya memperoleh hidayah iman. Sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang kedua adalah ikhlas. Ini merupakan pernyataan setan sendiri di dalam Quran Al-Hijr ayat 39-40, bahwa mereka tidak akan sanggup untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, karena memang orang yang ikhlas itu di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah diberi taufik untuk melaksanakan segala petunjuk dan perintah Allah. Jadi setan merasa sia-sia kalau menggoda mereka. Untuk itu, mari kita pertebal iman kita dan tingkatkan keikhlasan kita agar hati kita menjadi qalbun salim, suci, bersih, terbebas dari godaan setan, dan terbebas pula dari berbagai penyakit rohani yang mencelakakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah